Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Zoom meeting saya hari ini bersama saya Erik Lingga, investment specialist dari Mega Aset Sekuritas. Hari ini saya akan membawakan topik gimana caranya menghitung harga wajar. Oke, topik hari ini gimana cara menghitung harga wajar sebuah saham. Hari ini saya bakal ngebahas ini pembahasannya. Jadi kayak ada definisi faktor yang mempengaruhi harga wajar, lalu ada 3 metode valuasi dan cara perhitungannya. Di sini saya juga bakal ada studi kasus, lalu tentu aja ada question and answer, Q&A, dan terakhir foto bersama dan isi kuesioner. Dan untuk Q&A-nya ini teman-teman, kalau misalnya di tengah-tengah saya presentasi ada yang mau ditanyain, bisa langsung tanya aja, bisa melalui kolom chat atau buka mic-nya juga boleh. Jadi nggak perlu nunggu sampai sesi Q&A. Ini sifatnya diskusi ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya gagasan atau ide, boleh diomongin juga di sini. Oke, kita mulai. Definisi harga wajar saham atau yang biasa kita kenal dengan nama fair value atau intrinsic value. Nah, kalau secara teori ini artinya suatu nilai saham yang dianggap benar-benar mewakili performa suatu perusahaan. Gunanya buat apa? Untuk mengetahui suatu saham dalam kondisi under value, over value, atau fair value. Tahu ya, under value artinya di bawah. Artinya lagi diskon. Kalau over value artinya lagi mahal nih. Kalau fair value artinya harga wajar. Market value tidak selalu sama dengan intrinsic value, sekalipun pada saham yang sedang digoreng tinggi, pada akhirnya cepat atau lambat value-nya akan kembali pada intrinsic value. Walaupun ada beberapa saham yang harganya sedang naik tinggi nih, tapi cepat atau lambat dia akan kembali lagi ke harga wajarnya, sesuai dengan kinerja perusahaannya. Cepat atau lambatnya ini ya mungkin bisa dalam hitungan harian atau mingguan atau bahkan bulanan atau bahkan tahunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Nah, di sini ada beberapa ya, udah lumayan banyak sih, kayak fundamental perusahaan, ekonomi makro, kebijakan pemerintah juga berpengaruh, kurs rupiah terhadap mata uang asing, terutama dalam dolar ya, kepada dolar. Lalu ada rumor, berita, manipulasi pasar, kepanikan pasar, ini semuanya berpengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham tuh ada yang namanya influencer juga ya, karena sekarang sosial media kan lagi gencar nih. Orang siapapun bisa menginfluence orang lain juga melalui platform sosial medianya. Ya sekarang udah banyak homologi yang baru nih, selain bandarmologi ada apamologi baru ya kan. Bang, kalau teman-teman lihat yang lagi hangat-hangat baru-baru ini kan, yang ada Cristiano Ronaldo itu, cuma geser botol Coca-Cola aja harga sahamnya turun berapa triliun. Nah itu juga ngaruh tuh. Tapi biasanya dalam jangka pendek aja sih. Ujung-ujungnya bakal kembali lagi ke fundamental perusahaannya seperti apa. Nah, seperti ini. Kalau lihat saham yang sedang digoreng nih, biasa kan dia akan naiknya cepat nih. Tapi biasanya dia akan kembali lagi ke harga wajarnya, bahkan lebih parah lagi. Bahkan bisa kembali ke harga gocap. Jadi pastikan teman-teman kalau sebelum beli saham, pastikan tahu dulu ya apa yang dibeli dan fundamental perusahaannya seperti apa. Oh, sebelumnya saya belum bilang kalau di sini saya ngomongnya ini sebagai sudut pandangnya investor ya, bukan trader. Jadi kalau investor kan lebih cenderung nyari barang bagus di harga yang murah atau di harga yang wajar, tapi prospeknya bagus ke depannya. Tapi kan kalau trader kan ya nggak peduli, dia mau harga sahamnya naik, mau harga sahamnya perusahaan yang seperti apapun, pokoknya kalau harga sahamnya trennya lagi naik ya dia tetap bisa beli. Gitu. Jadi disclaimer dulu kalau saya di sini ngomongnya sebagai sudut pandangnya investor. Sebaliknya saham fundamental kuat setelah turun tajam, cepat atau lambat akan kembali lagi ke harga wajarnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada grafik chart ya. Di sini chartnya ini kalau teman-teman tahu, mungkin ada yang tahu ini chart saham apa dari harga ini pada saat crash kemarin ya, tahun lalu awal-awal COVID. Dari 30 ribuan turun sampai 21 ribu.
terus kembali lagi naik, hanya dalam waktu sekitar nggak nyampe setahun sih, ini sudah balik lagi, bahkan lebih tinggi, ke harga 36.900 paling tinggi. Dan sekarang harganya di 31.000 per kemarin. Oh, teman-teman tahu ini adalah saham BCA. Jadi karena fundamentalnya kuat, walaupun dia dihajar turun begitu karena kepanikan pasar, turun sampai 21.000, investor yang dengan mata yang terbuka akan bukannya takut, tapi dia akan koleksi lagi. Makanya harganya kembali naik lagi ke 36.900. Lumayan ya, dari 21.000 naik ke 36.000, berarti udah untung sekitar 70%. Nah, pertama ada 3 metode valuasi kan. Yang pertama yang mau saya bahas adalah price to book value. Ini yang paling dasar banget. Jadi caranya adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Nilai buku itu apa? Atau book value. Itu harga modal perusahaan atau ekuitasnya. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan itu ada ekuitas perusahaan. Nah, itu adalah book value-nya. Dapatnya dari mana ya ekuitas? Dari aset yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan utangnya. Semakin rendah nilai PBV, maka semakin murah harga perusahaan tersebut dijual di pasar. Contohnya seperti ini. Oh, ini rumusnya dulu. Book value digunakan untuk menilai suatu harga perusahaan bila perusahaan tersebut dilikuidasi. Nih ya sahamnya, ini rumusnya ya. Book value total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Lalu bedanya apa dengan price to book value? Digunakan untuk mengetahui apakah harga suatu saham saat ini dihargai lebih murah atau lebih mahal dari harga teoritisnya. Jadi rumusnya yang di atas, kan kita udah ngitung book value-nya nih, lalu dibagi aja dengan harga saham saat ini. Misalnya harga saham saat ini, tunggu nanti kita ada contohnya sih. Next ya. Jadi kayak gini, kalau PBV di bawah 1, maka harga saham dikatakan under value. Harga sahamnya di bawah book value-nya nih, berarti under value. Kalau sama dengan berarti fair value. Kalau PBV-nya lebih besar dari 1, artinya harga sahamnya lebih besar nih dibandingin book value-nya, artinya over value. Di sini contoh. Contoh nih, kita buka kafe. Modalnya dari kafe kekinian ini adalah 500 juta. Sedangkan jumlah saham beredarnya katakanlah 100.000 lembar. Berapakah harga sahamnya dijual 4.000 per lembar di pasar modal. Jadi PBV kafe kekinian tersebut berapa? Jangan kita masukin rumus tadi. Kita hitung dulu nih book value-nya dia berapa. Kan dia modalnya 500 juta nih ekuitasnya. Dibagi dengan 100.000 lembar saham. Dapat nih angka 5.000. Ya berarti angka 5.000 ini menunjukkan kalau kafe ini per satu lembar saham ini harganya Rp5.000. Tapi ternyata harga saham yang dijual di pasar itu cuma dijual seharga 4.000. Nah, cara hitung PBV-nya dibagi aja nih, harga saham yang dijual di pasar dibagi dengan book value-nya dia. Setelah dibagi, dapatlah angka 0,8 kali. Sesuai dengan ini nih yang di atas nih, yang PBV lebih kecil dari 1, artinya harga saham tersebut sedang under value, karena di bawah 1 nih. Jadi ibaratnya kita bisa beli kafe kekinian yang harganya 500 juta, kita beli dengan harga 0,8 kalinya aja. Jadi 500 juta kali 0,8 kali berarti 400 juta aja nih kalau kita mau ngeborong semua sahamnya. Gitu, kurang lebih ngerti ya teman-teman ya. Next. Itu tentang book value, sekarang kita ke PER atau price to earning ratio. Kalau tadi kita ngebandingin harga saham sama modalnya atau ekuitasnya. Kalau sekarang kita bandingin harga saham yang dibayar dengan berapa profit yang bisa dihasilkan perusahaan. Jadi ini kita ngomongin perusahaan ini profitable apa enggak. Sebelum menghitung PER, perlu untuk menghitung earning per share terlebih dahulu. Earning per share itu maksudnya laba per lembar saham. Semakin rendah nilai PER, berarti semakin murah perusahaan tersebut.
Nah, ini rumus earning per share-nya ya. Untuk mengukur tingkat laba perusahaan untuk setiap lembar saham. Rumusnya ya jelas. Net income, untung bersihnya, laba bersihnya dibagi dengan jumlah saham beredar. Terus bertumbuh setiap tahun. Jadi bukan artinya EPS-nya besar itu sama dengan bagus, EPS-nya kecil sama dengan jelek. Belum tentu. Tapi tergantung dia tiap tahun tumbuh terus apa enggak. Jadi ibaratnya kalau kita punya satu toko atau perusahaan itu bisa dikatakan bagus, profitable, itu kan kalau perusahaan menghasilkan laba bersih yang selalu bertumbuh dari tahun ke tahun, ya kan? Jadi tahun ini misalnya untungnya 100 juta per bulan. Jadi kan setahunnya 1,2 M. Tahun depan mestinya naik dong. Jangan cuma 100 juta lagi, tapi mungkin naik jadi 150 juta atau 200 juta per bulan. Supaya perusahaan bisa dikatakan kita udah bisa ngitung earning per share-nya, sekarang baru kita udah bisa hitung price earning ratio-nya. Menggambarkan seberapa besar investor berani menghargai saham perusahaan. Jadi rumusnya harga saham saat ini dibagi dengan EPS. Pair yang bagus itu, kan tadi kan di belakang saya ada bilang nih, yang paling bawah ini. Semakin rendah nilai pair, maka semakin murah perusahaan tersebut. Nah, di sini ada note kalau bisa teman-teman cari pair perusahaan yang pairnya itu di bawah 15 kali. Atau kalau bisa dapat yang di bawah 10 kali lebih bagus. Tapi biasanya kalau saham-saham yang premium kayak BCA, BRI, BNI, atau Telkom, Indofood, itu biasanya dihargai dengan pair yang di atas 15 kali. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan dapat nih momen ketika Indofood, Unilever, BCA, BNI, BRI di bawah pairnya 15 kali, teman-teman udah boleh pertimbangin tuh untuk beli sahamnya. Di sini ada contoh. Saya pakai contoh yang kayak tadi nih, Cafe Kekinian, modalnya 500 juta, jumlah saham beredar 100.000 per lembar, kali ini saya tambahin net income-nya 50 juta tahun ini. Harga sahamnya 4.000. Berapakah pair dari Cafe Kekinian tersebut? Seperti rumus tadi, kita masukin dulu EPS-nya. Hitung EPS-nya maksudnya. Jadi dari net income 50 juta dibagi dengan 100.000 lembar saham, maka didapatkan EPS-nya 500. Udah dapat EPS-nya nih 500 nih, baru dibagi dengan harga sahamnya saat ini. Harga saham saat ini berapa? 4.000. Dibagi aja 4.000 bagi 500 jadi 8 kali. Baru tadi kita masukin yang tadi ya, yang book value sama price to book value-nya. 5.000 sama PBV-nya 0,8 kali. Nah, kalau dari sini, dari yang saya jelasin tadi, dengan per 8 kali, berarti kan sudah di bawah dari per 15 kali yang tadi. Berarti harga Cafe Kekinian ini di harga 4.000 sudah under value. Sama seperti PBV tadi kan, juga 0,8. Itu juga termasuk under value. Jadi kalau teman-teman melihat yang seperti ini, teman-teman udah boleh pertimbangkan, masukkan saham yang punya valuasi PER dan PBV seperti ini, masukkan ke dalam watchlist teman-teman. Tapi jangan lupa, teman-teman selain menghitung rasionya ini, teman-teman juga mesti tahu nih, dari sisi kualitatifnya juga oke nggak? Kalau ini kan kuantitatif ya. Kuantitatif kan artinya yang bisa kita hitung dengan angka. Tapi kalau kualitatifnya itu seputar GCG atau fundamentalnya perusahaan. Jadi kualitasnya seperti apa? Perusahaannya dikuasain oleh orang-orang yang seperti apa? Dikendalikan sama orang-orang yang seperti apa? Direkturnya siapa? Rekam jejaknya bagus nggak? Itu juga cukup berpengaruh. Kalau dia sebuah perusahaan dikendalikan oleh orang-orang yang reputasinya bagus, biasanya biasa sahamnya juga bagus. Bisa dipercaya nih orangnya nih. Tapi kalau misalnya reputasinya jelek, ya biasa harga sahamnya rendah-rendah. Contohnya seperti saham ini ya, saham Bakri. Itu kan sahamnya kan rendah-rendah semua harganya, nggak ada yang minat. Paling cuma dijadiin gorengan aja. Ada bandarnya.
Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman kalau udah nemuin saham yang murah seperti ini, pastikan kalau bukan sahamnya ini bukan murahan, tapi murah. Dijual murah nih, bukan murahan. Gitu. Next, ini ada satu metode lagi. Metode ini lebih kompleks, namanya valuasi discounted cash flow. Discounted cash flow ini menggunakan PER ya, seperti yang tadi. Caranya adalah menghitung arus kas yang mungkin diterima oleh perusahaan di masa mendatang dan mengkondisikannya ke harga saham saat ini. Termasuk di dalamnya adalah dividen dan laba perusahaan. Apa aja yang digunakan rasio-rasionya? Itu menggunakan rata-rata pertumbuhan EPS, PER, dan DPR, dividen payout ratio dalam perhitungannya. Ini agak kompleks, mungkin teman-teman bisa cermatin baik-baik ya. Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh investor-investor di luar sana. Sebelum saya jelasin tentang metode valuasi DCF ini, atau discounted cash flow, saya ngomongnya DCF aja ya, biar nggak terlalu panjang. Kita perlu memahami dulu konsep time value of money. Konsep ini mengatakan kalau nilai uang bisa berbeda-beda tiap waktu. Artinya uang yang diterima 5 tahun yang lalu nggak sama dengan uang yang diterima sekarang, walaupun jumlahnya sama. Sampai sini paham teman-teman? Ya, kurang lebih kayak gitu. Indomie yang dulunya harganya cuma gopek 200, sekarang harganya udah 2.500 per rupiah per bungkus. Itu kenapa? Ya, salah satunya karena inflasi. Inflasi terjadi karena apa? Karena nilai uang rupiah itu menurun. Jadi nilai rupiah dari 5 tahun ke belakang sampai 5 tahun sekarang belum tentu sama. Atau udah pasti beda sih. Nah, kayak gini. 100.000 di tahun 2019 kita bisa beli satu keranjang full troli. Tapi di 2024 ya mungkin kita cuma bisa beli setengahnya doang nih. Time value of money rumusnya seperti ini. Jadi kita menghitung future value sama present value. Ini teman-teman nggak usah pusing karena rumusnya gampang. Apalagi nanti saya bakal kasih Excel-nya. Teman-teman tinggal pakai Excel-nya aja. Tinggal masukin angka, ting 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 ting, udah jadi keluar hasilnya. Nah, di sini ada contoh mobil Avanza baru tahun 2016 dijual dengan harga 150 juta. Berapa uang yang harus kita sediakan untuk membeli mobil yang sama nih di 5 tahun kemudian? Dengan asumsi kenaikan inflasi 8% per tahun. Kita hitung nih future value-nya dengan rumus yang tadi. Nah, dapatlah angka seperti ini. 2016 150 juta. Berarti 2021-nya adalah 220 juta nih setelah kita pakai rumus yang tadi. Jadi dengan barang yang sama, kita mesti nyediain uang lebih banyak di tahun yang akan datang, di masa depan. Lumayan ya ini ya, 5 tahun aja udah naik hampir 30%. Boleh dapat action-nya ya Pak, thanks. Boleh, nanti saya kasih. Sebaliknya, bila konsep ini digunakan dalam berinvestasi, kita dapat mengetahui hasil suatu investasi di masa depan. Jadi kalau kita mau hitung suatu nilai hasil investasi di masa depan, kita tinggal balikin aja nih. Ini saya kasih contoh nih. Misalnya kita punya saham, kita membeli saham X sebesar 100 juta. Setelah kita berhitung dengan melakukan analisa, ternyata saham X memberikan imbal hasil rata-rata 15%, termasuk dividennya ya. Maka investasi kita 5 tahun mendatang akan menjadi sama nih. Kita hitung future value-nya dulu. Dengan rumus yang sama kayak Avanza tadi. Wah, dengan return rata-rata 15% per tahun, berarti kalau saya tahun ini saya investasi 100 juta, 5 tahun lagi di tahun 2026 ini akan menjadi 156,4 juta nih. Oke, lumayan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kebalikannya nih, kalau present value dapat digunakan untuk mengetahui berapa dana yang kita perlukan dari sekarang untuk memulai investasi. Contohnya, misalnya nih 5 tahun ke depan kita pengen punya uang 1M.
Jadi berapa nih jumlah yang harus kita siapin untuk mencapai target investasi tersebut? Asumsi return-nya 15%. Ya, berarti dalam 2026 kita pengen punya uang 1 M. Berarti kalau kita jadiin ke 2021 sekarang, kita mesti punya modal berapa dulu nih, biar bisa mencapai 1 M itu. Dengan asumsi return-nya 15% per tahun. Nah, setelah dihitung dengan rumus yang tadi kan kita ngitung future value ya. Kalau sekarang kita hitungnya present value. Jadi kebalikannya, dari masa depan ke masa sekarang. Kalau yang tadi kan dari masa sekarang ke masa depan. Nah, rumusnya sama, cuma diganti aja. Kalinya diganti dengan bagi. Ketemu nih angka 497,1 juta nih. Kalau kita mau doublein jadi 1 M ke depannya dalam 5 tahun ke depan. Nah, kalau kita udah paham konsep ini, barulah kita bisa hitung pakai metode valuasi discounted cash flow ini. Tapi seperti layaknya metode-metode lain, pasti ada kekurangan sama kelebihannya di setiap metode. Kekurangan metode DCF ini, banyak asumsi yang digunakan. Kalau teman-teman tadi dengar, saya banyak ngomong tentang asumsi return-nya 15% per tahun. Asumsi begini, asumsi begini, ya kan? Jadi terlalu banyak asumsi. Karena itu saya sarankan asumsi yang digunakan teman-teman tuh nggak terlalu overconfidence atau terlalu pesimis. Jadi di tengah-tengah aja. Gitu. Kalau misalnya nanti ternyata hasilnya lebih tinggi dari yang kita harapkan, ya berarti bonus buat teman-teman, buat kita. Tapi kalau misalnya hasilnya di bawah dari yang kita ekspektasikan, ya namanya juga nasib gitu. Makanya jangan terlalu gede ekspektasinya. Jangan, saya berasumsi misalnya beli saham X, return-nya ini setahun bisa 50%, 100%. Nah, itu kan terlalu overconfidence. Tapi ternyata teman-teman setelah dilakukan dan ternyata di bawah ekspektasi kan sakit tuh rasanya. Tuh. Jadi seperti asumsinya pertumbuhan IPS-nya, asumsi rata-rata PER-nya. Bila asumsi yang digunakan melenceng, hasilnya juga tidak akan optimal. Kekurangan yang kedua, nggak bisa digunakan di perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya nggak stabil. Contohnya seperti saham-saham tambang. Saham-saham tambang kan pertumbuhannya nggak stabil, karena dia penjualannya itu tergantung dari harga komoditasnya. Seperti harga nikel atau harga batu bara gitu kan, perusahaan tambang. Jadi ketika harga nikelnya bagus ya performanya naik, laba bersihnya naik drastis bahkan. Batu bara juga sama. Kalau lagi turun ya walaupun produksinya sama, kapasitas produksinya sama, jumlah produksinya sama, tapi kan kalau harga batu baranya turun ya hasilnya juga akan berbeda, laba bersihnya. Kelebihan yang kedua, kelebihan metode DCF. Bisa diaplikasikan juga untuk saham-saham yang nggak bagi dividen. Dan cocok untuk saham-saham yang pertumbuhannya stabil atau blue chip. Contohnya kayak Indofood, CBP, Telkom, BNI, BRI, BCA, dan kawan-kawannya. Astra Internasional juga bisa. Nah, kita sekarang masuk ke kalkulator DCF ya. Kita studi kasus. Layarnya berubah nggak? Mau nggak ya? Enggak, berarti saya mesti share lagi. Nah, ini metode discounted cash flow. Saya mau pakai saham BNI dulu ya. Saham BNI. Oh, bentar, saya belum. Nah, di sini teman-teman kalau lihat, di sini ini yang di bawah-bawah saya tutup dulu ya, biar fokus ke yang atas dulu. Bentar ya. Gimana siap, makanya siap. Saya tutup dulu. Jadi jangan lihat yang bawah dulu, lihat yang atas dulu aja. Nah, oke. Di sini saya menghitung BNI
selama 5 tahun ke belakang. Jadi dari 2016 sampai 2020. Yang perlu teman-teman isi itu cukup yang hijau aja nih. Ini BBNI di sini harga sekarang berapa? Saya buka hoax dulu ya. Oh, salah. Di sini bisa lihat nih. BBNI. Oh, harga sekarang 4760. Ya, teman-teman masukin di sini aja 4760. Nah, di sini ada kolom untuk dividen, earning per share, dividen payout ratio, dan harga saham penutupan akhir tahun. Di sini ada EPS growth-nya sama pair-nya. Ini yang warna ungu ini nggak usah diisi. Saya masih pakai yang ini deh. Bentar ya. Saya pakai yang ini aja deh. Jadi 4760 ya. Oke, untuk informasi dividennya bisa kita dapetin di mana nih? Kalau teman-teman mau cari, teman-teman cari aja langsung di websitenya BNI. Misalnya kalau teman-teman mau cari hitung saham lain juga cari aja di websitenya. Atau kalau mau lihat di aplikasi Hops juga bisa sih. Cuma biasanya kalau di website itu udah lebih jelas. Nah, seperti di sini. Kinerja saham, kinerja keuangan. Nah, biasanya di sini udah jelas nih. Berapa EPS-nya, berapa dividennya. Tadi kita cari dividen yang berarti kita ke sini nih, kebijakan dividen. Nah, di sini dapat nih. Dari tahun 2016 sampai 2020. Dividennya berarti ini 212,08, kita masukin aja ya. ...2016 berarti 212. Komanya saya masukin aja ya, 8. Lalu 2017 255,55. 201,2. 3 lah ya. 2019 206,24. Earning per share. Earning per share kita juga bisa cari di sini websitenya. Biasa lihatnya di ikhtisar keuangan. Di sini teman-teman ke bagian laba rugi nih. Laba rugi kemudian lihat di mana ya? Nah, ini dia. Ternyata di rasio keuangan. Laba bersih per saham. Ini teman-teman masukin aja semuanya ke dalam. Oke. Ini dari 2016 berarti 610, 730, 805, 825, 176. Dividen payout rasionya berapa? Teman-teman bisa ke kebijakan dividen. Nah, dividen payout rasio ini ya. Payout rasio dividen. Dari 2016 35%, 35, 25, 25, 25. Teman-teman masukin aja. 35, 35, 25, 25, 25. Oh, untuk EPS, selain teman-teman bisa lihat di sini, di website perusahaannya, teman-teman juga bisa lihat di HOTS ya. Di HOTS, ini saya ganti dulu, sorry. Teman-teman bisa buka information, financial statement, sama income statement. Ya. Nah, di sini kelihatan nih. Saya ganti dulu BBNI. Jangan lupa kalau mau lihat EPS per tahun, ininya diganti dulu nih. Year. Salah.
Quarter ya, benar ya. Ini diganti ke kuartal 4. Baru kelihatan nih EPS-nya. Nah, ini dia EPS. Earning per share 177, 833, 813, 730. Harusnya sama ya. 730, 805. Tapi di sini 813. Sini 833, ini 825. Bedanya dikit, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau mau lebih akurat, ikutin yang di websitenya aja. Untuk harga saham penutupan terakhir, teman-teman bisa lihat di HOTS juga. Di HOTS ada nih. Teman-teman lihat nih, perhatiin di sini ada close price. Ini ada nih, close price. Jadi BNI di tahun 2017 ditutup di harga 9.900. Kemudian 2018 di 8.800. Terus 7350. Terus tahun lalu terakhir di 6175. Ini kan nggak ada informasi tentang tahun 2016 nih. Kita cari aja secara manual melalui chart. Kita buka multi chart di aplikasi NeoHots, kemudian kita ke monthly. Jangan lupa ganti sahamnya dulu jadi BBNI. Nah, baru kita kembali ke tahun 2016, bulan 12. Kita lihat di harga closingnya. Itu berarti harga closingnya di 5525. 5525. Nah, ini kita masukin ya 5525. Nah, barulah kita dapetin pair-nya itu berapa. Pair-nya berapa, EPS growth-nya berapa. Seperti itu. Kurang lebih paham ya, teman-teman ya. Nah, tapi kan seperti yang tadi saya bilang, kalau kekurangan DCF ini nggak bisa digunakan di saham yang nggak stabil kan. Sedangkan tahun lalu itu ada pandemi. Pandemi itu kan membuat laba perusahaan, hampir semua perusahaan turun nih, kecuali yang teknologi ya. Nggak semuanya sih, tapi kan ada yang untung juga. Tapi untuk banking semuanya labanya turun. Ya kan? Karena itu saya akan memberikan toleransi untuk BBNI ini. EPS-nya saya paling nggak saya samain lah dengan tahun 2019. Soalnya kalau nggak digituin, ini kan EPS growth-nya kan jadinya minus. Jadi kan nggak mungkin kita bisa hitung discounted cash flow ke depannya dengan nilai yang minus gitu loh. Kan? Jadi saya samain aja nih earning per share-nya. Ini kan kalau kita lihat nih rata-rata kan dari 2016 sampai 2020 kan numbuh terus nih earning per share. Earning per share teman-teman kalau saya refresh bentar, earning per share itu income-nya, laba perusahaan dibagi dengan lembar saham. Dan ini selalu meningkat nih dari 2016 sampai 2019. Tapi kan ada pandemi, turunnya juga drastis. Karena itu saya anggap bisa saya toleransi lah. Jadi ini saya ganti jadi samain aja kayak tahun lalu. Yang 2019 ini samain 825. Ya. Jadi didapatkanlah EPS growth-nya 8%. Ya. Tadi saya bilang, kalau jadi investor, jangan terlalu overconfidence, tapi jangan terlalu pesimistik juga. Jadi ini saya anggap aja sama nih performance-nya nih 2019 sama 2020. Jadi EPS growth-nya tuh rata-rata 8% per tahun. Lalu pair-nya juga dapat nih. Rata-ratanya 9,99. Nah, baru kita masuk ke step selanjutnya. Kita proyeksikan EPS 5 tahun ke depan. EPS ya, labanya nih kita proyeksikan ke depan. Dengan rata-rata 5 tahun terakhir, EPS growth-nya itu 8,11%, maka didapatkanlah ini. Di tahun 2025, 5 tahun dari 2020 sampai 2025 ya, EPS-nya itu udah jadi 1.218. Ya, kita udah dapat satu angka ini nih. Buat saya sih ini nggak terlalu overconfidence, ini malah konservatif banget. Bayangkan satu perusahaan BBNI dengan aset 890 triliun, itu EPS growth-nya 8% itu menurut saya cukup konservatif, nggak terlalu overconfidence. Baru kita hitung lagi nih.
Ini saya tutup dulu. Baru kita hitung, tadi kan baru IPS-nya. Kita hitungin dividen yang bakal dibagi 5 tahun ke depan. Ya dong, sekelas BBNI masa nggak kasih dividen sih? Tahun lalu aja yang gila-gilaan COVID aja dia masih kasih dividen loh, walaupun nilainya kecil. Nah, di sini kita proyeksikan dividennya. Dividen tuh rumusnya apa? Dari EPS-nya dikali aja sama dividen payout rasionya. DPR-nya berapa nih? Rata-ratanya ternyata 29%. Ya udah, masukin. Tapi ini jangan 29%. Anggap aja 25% ya. Kita lebih konservatif aja. Jadi nggak terlalu over PD. Saya ganti jadi 25%. Dapatlah proyeksi EPS-nya nih. Jadi kurang lebih tuh tahun depan dividennya bakal dibagi sama BNI itu segini, 222. Kalau 2022 segini ya. Jadi totalnya 1.310 nih total dividennya. Kalau udah dapat itu, baru kita masuk ke step selanjutnya. Rata-ratanya berapa? Ini didapat dari sini, 9,99 ya. Proyeksi EPS-nya yang di sini. Yang tadi kita barusan hitung. Proyeksi dividennya ini. Barusan kita hitung juga. Jadi future value-nya rumusnya gimana? Gampang. PER-nya dikali dengan proyeksi EPS-nya, baru ditambahin dividen. Dapatlah future value dari BBNI ini 5 tahun ke depan ini nilainya 13.479. Ya, ada pertanyaan. Pak, nanti tolong di-share di grup WA ya. Siap. Siap, Pak Ahmad. Ini udah dapat nih future value 13.479,9 atau kita anggap 13.400 500 lah. 13.500. Nah, masukkan asumsi return yang dikehendaki wajarnya 15%. Tapi oke, kita hitung dulu deh. Nah, dari ini masih ingat ya yang tadi saya jelasin, kita udah hitung future value-nya dulu, baru kita balikin ke present value. Ingat nggak yang tadi saya jelasin kalau misalnya kita pengen punya 1 M di 5 tahun mendatang, berarti kita mesti nyiapin dana berapa nih dari sekarang. Ya kan, masih ingat kan? Nah, itulah metode yang diaplikasikan sama nih ke sini juga. Jadi kalau misalnya 5 tahun lagi BNI harganya 13.400, 13.500, harga sekarangnya berapa? Ya kan? Dengan asumsi return-nya itu wajarnya return-nya 15%, maka present value-nya ini sebenarnya BNI itu di harga 6.702. Kita buletin ya 6.700. Nah, apakah itu murah atau mahal nih menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih murah. Nah, di sini aja di Excel saya aja dia udah bilang murah cuy. Lain halnya kalau misalnya BNI harganya 7.000 sekarang ya, anggaplah. Setelah itu tuh nggak berubah dia. Excel saya aja bilang, ini ternyata harganya mahal, Cin. Gitu. Jadi harga sekarang 4760 tadi ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ngelihat nih BBNI, harga sahamnya turun terus. Saya sebenarnya ada rekomen juga sih BBNI ke teman-teman, tapi yang mau megang dalam waktu yang lama. Saya dari bulan Maret tuh saya udah bilang nih BBNI udah cukup murah ya kan untuk dibeli. Tapi ternyata harganya turun-turun terus nih. Sekarang bahkan udah di 4.760. Tapi teman-teman setelah melihat ini dan menghitung ini, harusnya teman-teman udah nggak setakut itu lagi kan megang BBNI. Malah sekarang harganya kalau turun teman-teman malah berniat untuk beli. Sama saya juga ngumpulin terus nih BNI. Seperti itu. Kalau misalnya nih kita mau lebih konservatif lagi nih, tadi kan returnnya 15% nih. Saya kayaknya 15% ketinggian deh. Saya mau turunin deh jadi 12%. Di 12%. Itu malah naik lagi nih present value-nya, malah jadi 7.649. Kan?
Tapi kalau mau yang wajarnya pakai 15% aja lah. 15% aja udah oke. Kalau misalnya dari sekarang nih harga BBNI 4.760 naik ke 6.700, itu kan teman-teman udah untung sekitar 40% ya. 40-an%. Ya enggak? 4.760 dibagi dengan 6.700. Benar nggak sih cara hitungnya? 70% berarti. 71% untungnya kalau teman-teman beli sekarang 4760. Kalau dia balik lagi ya ke 6700. Tapi saya yakin sih bakal balik lagi ke 6700, tapi pertanyaannya adalah saya nggak tahu kapan. Maybe bisa akhir tahun, maybe bisa tahun depan. Saya nggak tahu. Tapi pastikan kalau teman-teman pakai metode ini, time frame-nya teman-teman tuh panjang. Paling nggak 3 tahun ke depan lah. Saya lagi ya, saya bilang ini, saya ngomong di sini nih sebagai sudut pandang investor. Jadi bukan sebagai trader. Kalau trader kan maunya kan, pokoknya harga naik, gue beli. Gitu. Time frame-nya lebih pendek. Nah, bila harga saham lebih besar dengan present value, berarti over value. Bila harga saham lebih kecil dari present value, berarti under value. Kalau ini udah jelas under value. Present value-nya setelah dihitung-hitung 6.700, tapi harga BBNI sekarang cuma 4.760. Ini present value maksudnya harga saat ini loh. Harga 5 tahun mendatangnya itu setelah dihitung-hitung gini, 13.500. Kalau teman-teman beli di harga sekarang 4.700, berarti teman-teman dalam 5 tahun ke depan harusnya bisa untung sebesar 13.500. Gimana sih cara hitungnya? Kok saya lupa. Oh, ini cara hitung diskon ya. Ya, pokoknya gitulah teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? %, ya, sebentar. Teman-teman nggak ada yang mau bertanya, nanti coba saya satu lagi ya, saya bikin studi kasus satu lagi tentang, tadi kan BBNI, sekarang saya mau bikin ICBP. ICBP banyak yang bilang nih kalau dia tuh sahamnya turun terus nih, udah nggak ada prospek lah, dia sama Unilever kan, sama HMSP juga, Gudang Garam juga. Saya ganti BBNI. Ganti ya, saya sekarang bahas tentang ICBP. ICBP kalau kita lihat chartnya nih, wah turun terus. Ya kan teman-teman yang beli di harga 10.000 mungkin sekarang udah ketar-ketir nih. Kenapa nih harganya sampai 8.000? Bahkan sempat turun sampai 7.600 juga, tapi kemudian kembali naik lagi. Nah, teman-teman kalau punya di harga 10.000, ketar-ketir, dan semoga penjelasan saya sekarang hari ini mungkin bisa bikin teman-teman lebih tenang. Sekarang harga ICBP berapa? ICBP 8.025. ICBP ya, 8.025. Saya masukin. Sama, kita caranya sama. Kita hitung dividennya, earning per share-nya, dividen payout ratio-nya, sama harga saham penutupannya. Sama, saya ambil datanya itu dari sini aja.
dari websitenya langsung. Indofood CBP. Financial highlight. Nah, di sini betul. Ikhtisar keuangannya, teman-teman mau cari informasi kayak EPS. Nah, ini dia. Basic earning per share. Ada data dari 2016 sampai 2019. 2020-nya nggak ada nih. Cuma nggak apa-apa. Itu gampang dicarinya. Earning per share ya. Dari 2016 di sini saya masukin 309, 326, 392, 432. Untuk yang 2020-nya kita lihat dari mana? Lihat aja dari HOTS. Kita buka HOTS, kita ke tadi ya ke income statement. Ini kita ganti jadi ICBP. Terus kita cari yang tahun 2020 kuartal 4. Nih, earning per share-nya 564 nih. Kita masukin aja 564. Lalu untuk informasi dividen, kita balik lagi ke website tadi. Harusnya di sini ada. Ini nggak ada, berarti kita mesti ke... Nah, ini ada dividen. Biasanya kalau setiap website dari perusahaan terbuka itu ada yang namanya investor relation ya ini. Investor relation. Ini teman-teman bisa lihat laporan keuangannya, dividennya, dan lain-lain. Nah, di sini udah ada nih. Dari tahun 2016 kita masukin aja. 2016 berarti dia di 154. 2017 162, 2018 195, 2019 215, 2020-nya nggak ada. Gampang. Kita bisa buka. 2020 setahu saya belum bagi dividen ya. Coba saya cek di RTI ya. Setahu saya bulan tahun ini belum bagi dividen deh ICBP. Bentar, saya cek di HP saya dulu ICBP. Iya, yang tahun ini dia belum bayar. Belum bagi dividen untuk tahun ini. Nggak apa-apa. Kita punya satu cara. Dividen payout ratio. Kita cari tahu dulu dia dividen payout ratio-nya berapa. Ini ya, payout ratio 50% sampai tahun 2016 sampai tahun 2019. Berarti kita masukin aja 50%, 50%, 50%, 50%, 50%. Nah, cara hitung dividennya berapa? Kita berasumsi kalau tahun 2020 dia akan bagi dividen sama nih dengan dividen payout ratio 50% juga. Berarti ini kita bisa masukin rumus earning per share dikali 50%. Ya kan? Jadi dapatlah angka 282 nih. Ya, kita udah dapat nih datanya. Lalu kita hitung harga saham penutupan di akhir tahun. Akhir tahun kita lihat di sini ya, sama kayak tadi. Dari 2017, dia nggak punya 2016, nanti kita cari secara manual aja. 2017, 8.900, 10.450, 11.050. Terakhir 2020 ditutup di harga 9575. 2016 kita cari secara manual.
Sama caranya kayak gini, kita cari yang 2016, cari yang bulan Desember, cari closing-nya di berapa? 8575. 8575 ya. Nah, dapat deh. EPS growth-nya. Ya. Rata-rata 5 tahun terakhir itu 16,63%. Dividen payout ratio-nya ini 50. PER-nya rata-rata 24,9. Masih ingat ya PER ya? Price to earning ratio. Jadi harga net income dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, saya mau informasi dulu. Nah, kita terusin dulu lah, nanti saya baru. Proyeksi EPS ya ke depannya dengan EPS tahun 2020 itu 564 dan EPS growth-nya 16,63%. Berarti kita bisa hitung di 2025 itu EPS-nya itu 1.216. Lalu ada proyeksi dividen juga nih. Dengan payout ratio-nya 50%, ya kita hitung aja dapat angka segini. Nah, setelah dihitung-hitung, PER rata-ratanya 24,9 dan proyeksi IPS-nya 1.216, proyeksi dividennya 2.289, dan kita setelah hitung-hitung ternyata future value-nya ICBP itu 32.590. 5 tahun ke depan ya. 32.590. Wow, gede banget. Lalu dengan asumsi return-nya yang dikehendaki 15% aja, maka present value-nya ICBP itu mestinya berapa sih sekarang? Ternyata present value-nya 16.203 atau 16.000 lah ya kita katakan. Sekarang ICBP harganya berapa? 8.025. Berarti termasuk under value apa over value. Kalkulator Excel saya bilang ini murah cuy. Kita bahkan dapat diskon hampir 50%. Ya kan, ini kalau kita gunakan cara discounted cash flow. Tapi teman-teman yang perlu tahu juga, walaupun ini kita dapat present value-nya 16.000, kita mesti tahu nih story apa yang sedang terjadi di ICBP. Jadi kita jangan terlalu fokus sama kuantitasnya, kita harus tahu kualitasnya juga. Yang nggak bisa dihitung dengan angka. Kenapa sih kalau memang ICBP present value-nya 16.000, kenapa harga sahamnya turun terus? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Kenapa turun terus? Ternyata ada story di belakang itu. Ini saya sudah jelasin sih di bulan lalu, di pertemuan saya bulan lalu. Mungkin saya bisa sedikit review di sini. Saya ada ngebahas tentang ya? Oke. Ini saya pernah bahas juga di Zoom meeting saya bulan lalu nih tanggal 29 bulan Mei, udah sebulan ya. Ini saya ada bahas tentang Indofood sama ICBP. Kenapa ICBP bisa turun? Nah, salah satunya karena ini Indofood resmi akuisisi Pine Hill sebesar 2,99 miliar. Ini kalau dirupiahin ini 30 triliun. 30 triliun. Ya, nggak salah dengar. 30 triliun. Kalau teman-teman buka nih, buka websitenya. Sah ya ini, ICBP akuisisi Pine Hill Company. Nah ini, manajemen perusahaan menyatakan komitmen sindikasi pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi Pine Hill senilai 2,99. Jadi ICBP ini akuisisi Pine Hill 2,99 miliar dengan pinjam uang ke bank itu 2,05 miliar atau sekitar 30 triliun. Sisanya dibayar nggak pinjam maksudnya. Untuk
Diketahui di sini, Grup Pine Hill bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, Serbia dengan menggunakan merek Indomie. Jadi Indomie-Indomie yang disebar di Eropa atau di Afrika sana tuh ternyata tuh bukan diproduksi di Indonesia, tapi diproduksi sama Pine Hill ini. Karena mungkin direksi CBP-nya melihat ini adalah sebuah potensi yang besar, makanya grup Pine Hill ini diakuisisi lah sama si Pine Hill, sama si CBP. Sepertinya sih begitu ya. Nah, pertanyaannya kan kenapa Indofood CBP sampai mau akuisisi Pine Hill ini? Nah, mungkin dong karena perusahaannya rugi. Pasti karena ada potensi growth yang tinggi, pertumbuhan yang tinggi ini. Pasti karena menguntungkan baru si CBP ini mau akuisisi ya kan. Nah, di sini saya juga pengen jelasin emang pangsa pasarnya di pangsa pasar Pine Hill itu siapa? Siapa emang? Emang di negara Afrika itu ada negara populasinya berapa? Nah, ini teman-teman kalau mau lihat populasi di Afrika itu potensi pangsa pasarnya Pine Hill Indomie itu sebesar apa sih? Buat ternyata di Nigeria aja populasinya itu 200 juta orang loh. Sampai tahun 2020 ya referensinya. Terus tadi juga disebutin ada Mesir kan. Mesir 98,9 juta. 98,9 juta orang loh. Afrika Selatan, Kenya 47, bla 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 bla. Ini bahkan kalau di total-total udah lebih gede dari populasi Indonesia. Indonesia kan 270, 280 ya. Ini kalau di total-total tuh udah lebih. Di sini juga ada beritanya, kalau teman-teman mau lihat. Jadi kita di sini nggak ngomongin Indonesia doang, tapi potensi di luar negerinya tuh kayak apa. Jadi kelihatan nih ambisinya si Indofood ini untuk menguasai pangsa pasar dunia nah di bidang apa namanya mie instan. Tuh. Di sini teman-teman kalau baca ya, pandemi tak berdampak signifikan. Bukan itu yang mau saya kasih. Nah, ini. Pine Hill saat ini tercatat memiliki pangsa pasar yang kuat di 8 negara kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara, dan memiliki sebanyak 12 fasilitas produksi mie instan di 8 negara dengan total populasi 550 juta penduduk, dan memiliki jaringan distribusi di 33 negara dengan kapasitas produksi 10 miliar bungkus mie instan. 550 juta penduduk. Indonesia 270, 280. Artinya 2 kali dari Indonesia potensi pangsa pasarnya. Itu banyak sekali dan potensinya juga gede. Dan perlu diketahui juga oleh teman-teman, margin keuntungan Indomie yang dijual di luar negeri itu lebih gede dibandingin Indomie dalam negeri. Kalau dalam negeri kan satu bungkus paling cuma 2.500 kan, paling untungnya berapa sih? Tapi kalau di luar kan lebih mahal mereka jualnya. Saya nggak tahu berapa, tapi yang jelas lebih mahal. Dan biasa bungkusnya gede-gede tuh. Nah, biasa marginnya tuh lebih gede, margin untungnya lebih gede. Nah, itulah yang membuat teman-teman kalau investasi di CBP, ya harusnya sih sekarang kalau harganya turun terus, teman-teman nggak perlu takut sih selama jangka time frame-nya teman-teman tuh jangka panjang. Karena sekarang kan sektor consumer juga lagi dihajar turun terus kan. Itulah mungkin yang membuat CBP juga ikut turun. Tapi sebenarnya secara valuasi kalau teman-teman perhatiin nih, CBP nih ya, income statement. Kita lihat di sini aja deh, finansial. Nah, di CBP ini pernya ini cuma dihargai 14,2. Masih ingat PER ya, price to earning ratio. Net income dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Total jumlah saham yang beredar. Itu cuma 14,2 aja sekarang. Rata-ratanya, 5 tahun terakhir itu, ICBP itu diperdagangkan dengan PER 24,9. Kayak tadi yang udah saya jelasin, PER itu makin rendah makin baik. Kalau bisa dapat perusahaan yang PER-nya di bawah 15 kali. Ya kan, ini PER-nya itu sudah 14,2, udah di bawah 15. Dan ini bukan perusahaan sembarangan loh, ini Indofood. Produk makanan yang produknya kita makan sehari-hari.
Siapa sih di sini yang nggak pernah makan Indomie kan? Paling enggak Citato pernah lah ya. Ciki juga pernah lah ya. Itu kan produk-produk Indofood semua. Rata-rata saya ulangin, rata-rata pernya 5 tahun terakhir 24,9, tapi sekarang cuma dijual dengan harga 14,2. Itu murah. Murah. Tapi memang jeleknya adalah dia punya hutang yang sangat besar. Tadi kan 30 triliun itu. Kalau kita lebih jeli lagi nih ngelihat laporan keuangannya nih ya. Kita ambil yang singkat aja nih. Net income dia setahun 2020 ini cuma 6,5 triliun. Net income ya, laba bersih. Sedangkan utang dia 30 triliun nih. Nah, kalau dia misalnya net income ini semuanya dia pakai buat bayar utang, itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun buat lunas. Itu kalau 100% net income-nya dipakai buat bayar utang loh, itu butuh 4-5 tahun buat lunas. Ya kan? Mungkin inilah yang membuat beberapa investor tuh keluar dari CBP. Terutama investor-investor yang big fund, yang apa sih namanya, reksadana gitu loh, yang mengelola keuangan, fund manager betul. Nah, dia keluar nih untuk cari perusahaan lain yang memberikan yang punya utang lebih rendah lah, paling enggak, atau yang potensi growth-nya lebih tinggi kan. Seperti sekarang kan story-nya kan sedang ke bank-bank digital, bank-bank digital yang bank-bank saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar namanya, itu tiba-tiba sahamnya melonjak drastis kan, cuma embel-embel orang mau bilang, cuma karena embel-embel orang bilang kalau bank ini udah mau jadi bank digital nih, harga sahamnya naik. Padahal kalau teman-teman lihat, ini saya melenceng bentar ya dari CBP ya. Bank-bank lain lah, coba katakan BHIT. BHIT masih murah sih. Coba kita cari yang udah naik kencang ya. Waktu itu apa? BNBA ya? BBYB. Saya waktu itu ada ketemu satu perusahaan yang Karto juga terlalu ini. Bank. Nah, bank juga boleh nih saya jadiin patokan aja ya. Bank Nets Indonesia Syariah ini dihargai dengan PBV 36,9 kali. Sama kayak tadi yang kafe kekinian itu. PBV-nya kan cuma 0,8 kali. Artinya perusahaan dia bisa saya beli dengan diskon sebesar 20% ya kan. Saya cuma bisa beli dengan harga 0,8 kalinya aja dari nilai bukunya. Tapi ini nilai bank Net Indonesia Syariah ini PBV-nya sampai 36,9. Artinya saya beli perusahaan ini, bank ini, kalau saya akuisisi semuanya, saya beli nih, misalnya saya beli sahamnya, saya tuh bayar 36,9 kali lebih mahal dibandingkan harga wajarnya. Saya rasa itu udah nggak sehat sih. Balik lagi ya, ini saya sebagai sudut pandangnya sebagai investor, tapi kalau sebagai trader ya follow the trend aja, kalau memang naik ya naik. Karena kan kita kan masuk ke bursa saham kan nggak peduli metodenya mau apa, yang penting cuan, ya kan? Jadi mau metodenya riding the market, mau metodenya DCF, mau metodenya apalah inilah, bandarmologi lah segala macam, yang penting kan untung. Tapi ini cocok-cocokan aja sama orang lain. Ada yang suka jadi trader, ada yang suka jadi investor. Ya tergantung sudut pandang teman-teman aja, mau lihat pasar saham ini dari sudut pandang mana nih. Atau cari strategi yang cocok sama teman-teman. Mau itu jangka pendek, mau jangka panjang, mau bandarmologi, mau apalah, majormologi segala macam, terserah, bebas. Tapi kalau saya lebih pilih jadi investor jangka panjang karena lebih tenang hidupnya, tidur juga tenang. Baik ke CBP ya, tadi saya udah jelasin PR-nya murah nih 14,2 kali. Tapi kenapa PBV-nya tetap mahal 3,2? Nah, ini biasanya saham-saham consumer itu emang dihargai PBV-nya mahal. Contohnya ya, Unilever. Nggak usah diomongin lah ya, Unilever ini udah mahal banget.
Ini dia di harga 5.000 aja, PBV-nya masih 29,2 kali. PR-nya masih 28,4 kali. Bayangin ketika dia di harga 7 ribuan atau bahkan 8 ribuan, itu PBV-nya udah 40-an kali. Ada yang nanya nih, Pak Teddy Nixon, Pak, corporate governance seberapa penting ya untuk investor jangka panjang? Oh, penting banget, Pak. Jangan sampai kayak, kan kita kalau beli saham itu kan kita beli sebagian dari perusahaan tersebut. Artinya kan kita jadi pemilik dong, dalam tanda kutip. Walaupun kalau misalnya saya beli saham BCA, saya jadi pemilik nih. Tapi saya nggak bisa datang sembarangan ke kantor BCA terus minta dibuatin kopi gitu kan, nggak bisa. Ya kan? Nah, kalau corporate governance, perusahaan kita udah invest di sana, kita udah beli sahamnya, dikelola sama orang yang nggak berintegritas. Apakah kita mau? Contohnya, saya sebut nama aja deh, Garuda. Garuda kan teman-teman tahu sendiri kan, GCG-nya seperti apa. Tahun 2019 akhir itu saya masih ingat tuh yang kasus sepeda bom Brompton itu. Itu kan memalukan sekali kalau menurut saya. Saya sebagai pemegang sahamnya, saya kesal banget. Walaupun saya nggak beli ya, tapi kalau saya megang sahamnya itu saya pasti kesal banget. Karena ada kasus dia nyelundupin sepeda Brompton untuk kepentingan pribadinya dia. Brompton Garuda ya. Nih, ini kayaknya sampai lama pun saya nggak bakal lupa. Diselundupkan Garuda Indonesia seperti apa sepeda Brompton. Ini kan sebenarnya ilegal, nggak boleh ini dilakukan oleh orang. Apalagi ini direksinya yang melakukannya loh. Ini buat saya sih nggak termaafkan. Jadi kalau teman-teman lihat Garuda itu sahamnya kemana? Ya nggak kemana-mana, cuma segitu-segitu aja dari dulu. Dan memang kalau perusahaan transportasi udara ini, penerbangan ini memang nggak untung. Itu kan harga sahamnya nggak kemana-mana kan, udah naik turun lagi, naik turun lagi. Ini cuma permainan digoreng-goreng sama bandar aja sih kalau ini menurut saya mah. Lain halnya kalau perusahaan dengan GCG yang bagus. Kita ambil contoh apa ya, perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang bagus ya. Adaro. Saya suka Adaro. Saya suka Adaro. Walaupun dia saham tambang ya. Tapi direksinya itu bagus, saya suka. Harga sahamnya ya sama, ngikutin harga batu bara aja. Udah naik, turun, naik, turun. Sekarang harga batu bara naik, tapi harga sahamnya belum naik nih. Kenapa nih? Ada yang bilang karena udah nggak ESG ya kan. Sekarang sumber daya batu bara udah mulai ditinggalkan ya kan. Kalau menurut saya sih ini sih tinggal nunggu waktu aja sih. Menurut saya loh ya, saya sih bisa salah, bisa benar, tapi saya juga ada megang saham batu bara. Cuma saya nggak terlalu ngikutin story-nya, saya tinggal nunggu aja. Karena harga batu bara sekarang udah 120-an, dan harga sahamnya nggak kemana-mana. Nah, karena memang kalau mau membela diri ya memang karena kuartal 1 saham-saham batu bara Indonesia persoalannya memang labanya nggak sesuai ekspektasi ya. Masalahnya masih lebih rendah dibandingin yang tahun lalu. Tapi kalau kuartal 2 ini mulai naik, boleh kelihatan ada pertumbuhan dari kenaikan harga batu baranya, ya harusnya harga sahamnya naik juga. Dan sekarang juga beritanya kan orang-orang kan lagi ke saham-saham teknologi semua. Jadi saham-saham kayak batu bara itu nggak gitu dilirik. Karena sekarang story-nya lagi di teknologi-teknologi. Sama kayak Antam, kalau teman-teman lihat, waktu akhir tahun sama awal tahun ini, harga saham naiknya kenceng kan? Ya karena story-nya memang lagi ke sana semua nih, ke nikel, ke nikel, ke nikel. Tapi sekarang, mana saham Antam? Ya, cuma muter-muter di sini-sini aja kan? Karena udah story-nya udah beda. Sekarang story-nya udah bukan electric vehicle lagi, udah bukan nikel lagi, tapi saham teknologi. Karena menyambut
Bukalapak sama Goto yang mau IPO. Ya kan? Kalau memang saham Antam berprospek, kenapa dia harga sahamnya nggak naik? Ya karena dia harga, teman-teman lihat di sini, PBV-nya udah 2,8, PER-nya sudah 22,1. Bisa dikatakan ya udah agak overvalue. Kecuali kalau nanti ternyata laporan keuangan dia yang tahun 2021 ini bagus, misalnya naik drastis, nah mungkin harga sahamnya bisa naik lagi. Gitu. Sekarang story-nya memang lagi ke teknologi semua sih. Bukalapak, Goto. Lalu kalau teman-teman lihat saham-saham yang mana ya? Ini ya, yang teknologi. Ini teknologi. DCII bisa sampai 59.000 per lembar saham. Diva 3.880. Ini Diva dari berapa ya? Kan? Dari 500 bisa naik sampai 4.000. Oh, baru kemarin ya naik kenceng ya, 16%. MTDL juga kan. MTDL sebenarnya saya udah minat nih, saya pengen masuk juga nih. Kalau dia harganya dikasih di 1.500 ke bawah, ternyata nggak dikasih. Kemarin malah naik sampai 2.500. Udah nggak saya kejar. Kenapa saham DCI bisa naik lebih dari 1.000% dalam waktu singkat? Apakah itu termasuk saham gorengan? Oh, Pak Teddy Nixon kurang lebih jelas ya. Kalau menurut saya sih covered governance itu paling penting. Soalnya kita tuh kalau beli saham, ya kita sebagai pemilik loh. Kita perlakukan perusahaan itu sebagai pemilik. Kita merasa kita tuh sebagai pemilik perusahaan tersebut. Kalau dikelola sama orang direksi yang nggak benar ya, saya juga nggak terima. Gitu. Yang ini DCI ya, kenapa bisa naik lebih dari 1.000% dalam waktu singkat kita buka DCI. Ya ini kan beritanya kan gara-gara ini kan si bosnya Indofood kan si Antoni Salim dia beli DCII itu dengan harga rata-rata 5.000 dan dengan track recordnya Antoni Salim yang hebat di bidang bisnis pasti orang-orang pada istilahnya apa ya, istilah zaman kekinian itu yang takut ketinggalan. Oh, FOMO dong. Jadi mereka ikutan beli semua. Harganya naik sampai 59.000. Dan kenapa yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa ada orang berani beli di harga 60.000? Itu yang bikin saya heran. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat DCI ini, teman-teman lihat sendiri aja, PBV-nya 153,2. 153,2. Paham ya maksudnya ya? PBV-nya 153,2. Artinya kalau kita ibaratkan dengan kafe kekinian yang tadi, yang modal awalnya 500 juta, kita harus bayar sebanyak 153 kali lebih mahal dibanding 500 juta tadi untuk dapetin saham DCI Indonesia. Mungkin Antoni Salim melihat ada prospek di perusahaan ini, tapi sebagai investor yang bijak, kita juga harus tahu wajarnya berapa sih saya keluar duit untuk bayar saham ini, untuk beli saham ini. Wong Antoni Salim aja bayarnya cuma Rp5.000 per selembar saham. Masa kita berani beli dengan harga Rp59.000 per lembar saham? Itu kan udah nggak masuk akal. Itu jelas-jelas udah FOMO itu. Dan apakah kedepannya akan turun apa naik lagi ya saya kurang tahu. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau ini kita ngomongin sedikit teknikal ya, dan sih paling nggak bakal balik lagi nih ke MA20. Ini pasti balik lagi. Sama kayak dulu pas lagi bank-bank digital ya naik ya, saham bank deh. Tuh kan, ini kan udah naik kenceng tuh. Dia pasti balik lagi nih ke apa namanya MA20-nya, ke yang garis merah ini. Walaupun dia udah naik, dia kan nggak mungkin naik terus tuh. Pasti akan turun lagi. Pasti dia balik lagi nih ke MA20. JNBA juga. Nah, ini ya.
Ini nasabah saya juga ada yang sempat nanya pas sudah di sini nih, masih boleh beli nggak? Masih boleh beli nggak? Saya bilang enggak, jangan nekat. Nanti dia pasti bakal balik lagi nih ke MA20-nya. Dan ternyata benar kan, naik tinggi, balik lagi nih ke MA20. Balik lagi. Jadi nggak menutup kemungkinan DCII ya bakal bernasib kayak BNBA ini, udah naik tinggi, turun lagi, balik ke yang MA20-nya itu. Cuma kapannya itu saya nggak tahu. CBP kesimpulannya kayak gini ya, kalau teman-teman mau lihat nih. CBP daya Indofood masih bertumbuh secara pendapatan dan laba bersih sampai 2020. COVID-19 tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Di masa lalu rajin bagi dividen. Tapi kayak poin nomor 5 nih, jangan kaget kalau misalnya dividennya turun atau tidak bagi dividen tahun ini. Karena CBP kan tadi kan ada minjem uang kan sama bank. Kayak 20, sekitar berapa tadi? 30 triliun. Jadi dengan laba dia yang 2020 itu cuma 6,5 triliun, pasti ada sebagian yang dia pakai untuk bayar utangnya. Nah, kalau dia bayar utang kan berarti laba bersihnya kan nggak akan setinggi 2020 tuh. Ya kan? Nggak bakal setinggi dengan 2020. Nah, itu akan berpengaruh terhadap dividennya juga. Sebagai investor jangka panjang, apakah perlu mempelajari laporan keuangan perusahaan secara detail? Oh iya dong, mau dong. Mau dong. Untuk mempelajari laporan keuangan secara detail buat jangka panjang. Perlu, Pak. Karena dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan secara detail itu kita bisa tahu nih, arus kasnya ini beneran ada duitnya apa enggak nih. Kan kadang kita nggak cuma ngelihat dari laba bersih yang ditunjukkan di HOTS aja nih. Misalnya HOTS kan, misalnya di CBP. Misalnya dia laba bersihnya 6,5 triliun nih. Saya jangan ngomongin CBP deh, Gajah Tunggal. Nih, kayak Gajah Tunggal. Saya sedikit info aja, teman-teman tahu kenapa Gajah Tunggal itu bisa naik kencang? Di sini ya. Bisa naik kencang akhir tahun apa pertengahan tahun kemarin ya? Nah, di sini nih. Ini kan dia naik kencang, ya karena ini investor udah mulai sadar nih. Jadi kita tuh nggak cuma, mana tadi, Gajah Tunggal ya. Kenapa Gajah Tunggal bisa naik kencang tapi performa perusahaannya seperti ini, kalau teman-teman lihat. Di kuartal 1 2020 ini net income-nya minus. Minus, rugi. 2020 minus juga. 2020. Kuartal 2 minus. Kuartal 3 minus juga. Tapi kalau teman-teman perhatiin, lebih detail ya, kenapa bisa sampai minus parah begini? Itu ada yang namanya kerugian, tapi bukan disebabkan oleh arus kas operasional. Bukan karena kegiatan operasional, tapi karena mata uang aja, kerugian nilai kurs. Kalau kerugian nilai kurs itu kan cuma bersifat sementara ya. Jadi misalnya kita punya dolar, tapi dolarnya menguat nih, rupiahnya melemah. Jadi kan nilai kita kan jadinya rugi, kayak rugi portofolio gitu loh. Nah ternyata tuh Gajah Tunggal tuh cuma net income-nya rugi itu cuma gara-gara itu, bukan karena operasionalnya jelek. Karena itu harga sahamnya bakal mantul lagi, balik lagi. Nah, kalau teman lihat dari weekly ya, kita lihat yang weekly. Nah kan dari sini kan udah turun, kembali naik lagi nih sampai 232 loh. Padahal dia PBV-nya itu 2055. Berarti itu sempat 0,1 0,2 PBV-nya. Nah, harga sahamnya kembali naik nih. Nah, di sini kenapa sahamnya naik kencang? Ya karena ada berita itu kan.
investor kawakan Indonesia, Pak Lo Keng Hong, punya saham Gajah Tunggal ya. Makanya orang-orang pada FOMO nih, beli. Nah, sekarang terakhir di harga 780. Di harga 780 pun itu PBV-nya masih murah, baru 0,4. PER-nya 6,1. Masih ingat ya tadi ya, kalau PER di bawah 15, ya berarti masih murah. Saya bilang murah, tapi belum tentu bagus. Nah, itu PR teman-teman untuk cari tahu nih, Gajah Tunggal perusahaan yang bagus apa enggak. Tapi clue-nya adalah investor kawakan Indonesia, Pak Lo Keng Hong udah punya Gajah Tunggal. Walaupun dia pasti modalnya modal rendah, bisa gope apa 400 gitu. Tapi kalau teman-teman beli di harga 700 ya pilihan teman-teman. Apakah worth it beli Gajah Tunggal di harga 780 dengan PER 6,1 dan PBV-nya 0,4. Gitu. Dan teman-teman perlu tahu juga nih GCG-nya Gajah Tunggal kayak apa. Yang tadi ya yang kualitatif itu. Nah, di sini kan diam-diam Lo Keng Hong tambah 480.000 saham Gajah Tunggal. 480.000 lembar, berarti 4.800. 4.800 berarti berapa tuh? Nilai pembelian itu sekitar 415 juta. Oke, banyak. Apakah Gajah Tunggal bisa naik lagi sampai ke PBV 0,1 nih yang di sini? Ini kan 0,4 sekarang. Artinya perusahaannya cuma dibayar 40% dari modalnya dia, ekuitasnya dia. Apakah dia bisa balik ke 1? Ya, nobody knows. Yang penting kita udah beli di harga murah aja. Entah dia naik apa turun ya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Pak Lo Keng Hong aja sampai masih hold, berarti mungkin ada kemungkinan ke sana. Pak, gimana cara kita pilih saham untuk investasi jangka panjang? Maksudnya yang harganya memang akan meningkat. Contoh seperti biasanya kan emang naik dari tahun-tahun sebelumnya. Agar uang yang diinvestasikan memang menghasilkan, bukan hanya nitip simpan gitu maksud saya. Oh, kalau saya boleh rekomen saham ya, tapi ini disclaimer dulu, ini cuma menurut saya aja. BCA memang naik terus, kenapa? Ini saya kasih sedikit insight lah, biar teman-teman juga nggak beli saham tuh cuma karena dengar omongan orang doang. Tapi perlu tahu juga kenapa BCA tuh naik terus. Walaupun dia, ya, dari BCA. Ini kalau kita hapus yang ini ya, yang bagian COVID ini kita hilangin. Ini kenaikannya tuh luar biasa kalau BCA. Ini ya, yang ini kita nggak usah lihat ya. Nah, nggak bisa ya udahlah. Ini dia naik terus ya kan. Tentu ada alasan kenapa dia naik terus. Alasannya adalah ya karena ini finansialnya itu luar biasa dan dia stabil. Kalau ada satu indikator lagi yang perlu teman-teman lihat adalah ROE. ROE adalah menunjukkan return on equity. Jadi laba bersih dibagi dengan ekuitas modalnya. Ini dia konsisten dari tahun 2000-an sampai sekarang di angka belasan persen, bahkan pernah 20% juga. Karena kalau nggak salah dia net profit marginnya juga luar biasa deh. Dan karena ini market cap-nya besar, 755 triliun ya kalau teman-teman lihat di sini, investor asing ini yang saya bilang ini kayak manajer fund yang di luar negeri tuh, kayak JP Morgan, kayak Morgan Stanley, itu kan duitnya kan gede-gede banget. Dia kalau masuk ke emerging market kayak Indonesia, dia tuh pasti nyari the best-nya. The best-nya siapa sih di Indonesia? Saham. Oh, di BCA nih. Market cap-nya berapa? 700 triliun. Ah, kecil. Udah, sikat, hajar. Gitu.
Jadi investor asing tuh nggak sembarang masuk ke saham-saham yang aneh-aneh loh kalau di emerging market. Emerging market tuh negara berkembang kayak Indonesia. Jadi dia menganggap blue chipnya Indonesia aja sama dengan perusahaan biasa aja di negara mereka, terutama di US ya kan. Apple aja market cap-nya aja udah 28.000 triliun rupiah ya kalau nggak salah. Kemarin saya lihat tuh 2,24 triliun US dollar. Berarti kalau dirupiahin itu sekitar hampir 30.000 triliun. Itu bahkan lebih tinggi dari GDP-nya Indonesia. GDP Indonesia sekian belas ribu triliun lah. Itu bahkan lebih tinggi. Satu perusahaan Apple. Nah, karena itu kalau dia masuk ke emerging market, fund manager itu kayak orang yang ngelola dana, reksadana. Itu kan dia kan dititipin uang tuh sama nasabah-nasabahnya. Dia kan mau kembangin dong uangnya mau dimasukin kemana nih. Wah, ketemu nih Indonesia emerging market, populasinya banyak, potensial. Coba kita lihat bursa sahamnya. Yang market cap-nya paling tinggi apa? Dia lihat BCA. Oh, BCA. Market cap-nya berapa? 700 triliun. Oh, cuma 700 triliun. Udahlah, masukin seginian, sekian. Karena nggak mungkin fund manager asing, dia nyari emerging market perusahaannya yang biasa-biasa aja, kayak gacha tunggal gitu-gitu. Mereka nggak mungkin. Mereka pasti nyarinya yang market cap-nya gede. Karena kan dia dititipin duit sama nasabah. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk mengembangkan uangnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa BCA tuh, kalau teman-teman lihat di sini, di foreign ya, ini tuh banyak dibeli sama investor asing. Tuh, hijau-hijau semua tuh. Jadi sempat keluar juga sih. Ya pokoknya bolak-balik aja mereka masuk. Sama satu lagi BBRI. Sering juga nih keluar masuk. Ya karena itu, karena fund manager asing cuma mau nyari saham yang market cap-nya gede di Indonesia. Ya, salah satu pilihannya kalau di Indonesia ya cuma itu. Cuma BCA. Tapi kalau kita sebagai investor retail, nah ini ya, market cap tertinggi kan Indonesia BCA 255 triliun, BRI 487. Investor asing yang masuknya ke sini-sini aja, paling top 10-nya aja. Sama sekarang mungkin nanti kalau ada Bukalapak, ada Goto, ya mungkin mereka masuknya ke sana ya. Yang katanya kan Goto kan valuasi market cap-nya itu bakal lebih gede dari BBRI nih, bakal masuk 500 triliun. Ya mungkin begitu Goto IPO, dia bakal masuk ke sini nih nomor 2. Karena banyak peminat, mungkin nanti banyak pembeli, harga sahamnya naik lagi, ya mungkin bisa jadi nomor 1 ngalahin BCA. Tadi saya mau ngomong apa ya, saya lupa. BCA, BRI. Oh, kalau kita sebagai investor retail, balik lagi nih, enaknya kita sebagai investor retail adalah uang kan uang kita sendiri. Kita kan nggak punya kewajiban untuk naruh duit ini maksudnya nggak punya kewajiban untuk ngembalikin uang ini ke nasabah layaknya fund manager. Kalau fund manager kan dia kan dititipin duit nih. Dia kan punya kewajiban nih. Wah, saya mesti kembangin nih duitnya nih. Tapi saya mau taruh mana ya? Nggak mungkin dong saya taruh di saham gorengan. Kalau saya taruh di saham gorengan, ya nasibnya nanti bisa kayak Jiwasraya atau Asabri. Gitu kan? Hancur. Nggak mungkin dong. Apalagi reputasinya gede nih. Apalagi dia investor asing. Morgan Stanley, JP Morgan, ya kan? Mereka nggak mungkin taruh di saham-saham yang small cap atau medium cap, pasti taruhnya di big caps. Nah, kalau kita bebas, kita mau taruh di mana, karena kita nggak ada kewajiban untuk mengembalikan uang ini dalam jumlah yang lebih besar. Karena itu kita bisa masukin ke small cap. Mungkin kita cari perusahaan yang risikonya lebih tinggi. Tapi kalau saya bisa rekomendasi untuk Ibu Heni, Ibu Heni bukan sih tadi namanya? Nah, Ibu Heni, itu kalau Ibu mau jangka panjang nih, ini saya disclaimer on dulu ya, itu Ibu boleh taruh di BCTM. BCTM itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Ini salah satu perusahaan bank yang
prospeknya bagus ke depan. Buah ini teman-teman kalau lihat, total sales-nya dari 2017 sampai 2020 naik terus nih, konsisten. Walaupun naiknya kadang nggak banyak, kadang lumayan, tapi ya oke lah. EPS-nya juga naik terus kan, laba bersihnya juga naik terus. Ekuitasnya juga naik terus. Dan ROE-nya, return on equity-nya ini masih di atas 10%, belasan persen, bahkan konsisten sekali nih kalau kita lihat nih, 14% terus selama 4 tahun terakhir. Nah ini salah satu perusahaan yang bagus dan dia bagi dividennya juga gede, lumayan. Terakhir dia bagi dividen berapa ya kalau kita lihat. Mana ya dividen BJTM. Saya lihat di sana. Ya, coba saya buka di sini. Dia bagi dividen tuh 48,85. Berarti sekitar 5-6% dari harga sekarang. Harga sekarang kan 720 nih. Kalau dia bagi dividen Rp48,85 per lembar saham, berarti sekitar 5-6%. Itu bahkan udah lebih tinggi dari deposito sekarang. Lalu kalau untuk bank, perlu dilihat juga ininya nih. Statement. Bukan income statement kayaknya. Nggak ada. Jadi, di sini nih. Financial statement comparison. Nah, BJTM. Nah, ini nih. Perlu lihat net profit margin-nya. Net profit margin-nya 27,96%, ini gede banget. Ini kalau kita lihat BCA lebih gede sih, lebih mantep. BBRI, BMRI, sama BBNI. Nah, kalau kita lihat, NPM-nya BJTM ini kedua paling gede nih setelah BCA. Kalau BCA ini udah nggak usah diomongin lah, ini udah bagus banget. 42,61%. Artinya dia kalau jualan nasi goreng nih 20.000, itu cuan dia 42,61% bersih. Udah termasuk sewa, udah termasuk karyawan, udah termasuk bahan baku dan kawan-kawan semuanya. Nah ini BCTM 27,96%. Gitu. Nah yang membedakannya lagi BCTM dengan yang lain apa? Dia valuasinya murah. PER-nya cuma 6,6. Kalau ibu teman-teman lihat, PER yang lain tuh BCA tuh 26, 19,9, 12,0, BBNI 11,1, ini PER-nya cuma 6,6, EBV-nya 1,1. Berarti kan dia kan masih harganya masih sesuai dengan book value-nya kan. Lalu kalau untuk DER kan utang, debt equity ratio. Kalau untuk bank, DER-nya tinggi itu wajar karena kan sistem bank kan ya dia duit jadi duit. DER-nya itu kan melambangkan seberapa banyak nasabah yang taruh duit sama dia kan. ROE-nya juga bahkan dia lebih besar dari BCA, BRI, Mandiri, BNI. Ya, buat saya sih, saya rekomen sih kalau mau simpan dalam jangka panjang, hold terus ya, nggak dijual, itu mungkin beberapa tahun ke depan. Kan dari dividennya aja udah lumayan tuh, udah lebih gede dari deposito. Deposito sekarang cuma berapa? 3-4% aja. 3% ya kalau nggak salah ya, BRI. Dan kalau punya uang lebih dari 1M, 4% aja dikasih. Sedangkan BJTM bisa kasih dividen 5-6% per tahun. Nggak potong pajak lagi tahun ini. Kalau tahun depan nggak tahu. Kalau pajak dividen itu 10%. Kalau pajak deposito kan 20% ya, kalau nggak salah. Bener ya, 20%. Jadi bayangin aja udah deposito
3%, bunganya dipotong pajak lagi 20%. Berarti sisa 2,4%. Sedangkan ini dividen 5-6%. Pajaknya nggak ada. Mantap kan? Udah gitu ada potensi harganya naik lagi dari potensial capital gain. Dan nggak menutup kemungkinan kalau kalau kita beli BJTM sekarang nih di harga 700, tahun depan kalau misalnya jadi 1.000 harganya, dia bagi dividen. Dividen yield-nya tahun depan katakanlah sama 5,5 atau 6%. Berarti kalau 5,6% di harga 1.000 kan berarti kan kalau kita punya barang di 700, berarti dividen yield-nya lebih gede. Udah bukan 5,6-7%, udah bukan 5-6% lagi. Tapi mungkin bahkan bisa 8-9% atau 10%. Gitu. Rekomen sih, cuma kalau secara kuantitatif sih bagus BJTM, tapi kalau secara kualitatif saya nggak tahu, karena saya nggak pernah analisa secara kualitatif. Tapi kalau dilihat dari histori harga dia nih, ya seharusnya sih bagus ya GCG-nya. Soalnya dia walaupun gerakannya lambat, tapi arahnya masih naik, masih ke atas. Gitu. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Heni mungkin cukup menjawab, tapi bukan berarti BCA jelek loh Ibu ya. BCA bagus, cuma apakah Ibu mau investasi di BCA dengan harga 30.000? Itu balik lagi ke Bu Heni sendiri. Karena ini BCA PR-nya sudah 26,9, PBV-nya sudah 4,2. Kalaupun bisa naik, ya mungkin naiknya ya pelan-pelan. Slowly but sure. Apakah bisa turun BCA? Ya, bisa aja. Pak Adrian Susanto, mohon direview Bank Digital BKSW. Saya malah bingung ekosistemnya BKSW apa dan bagaimana market cap-nya. Memang sih sudah memenuhi ketentuan OJK untuk minimal 3T untuk harga sekarang dan view-nya 2 tahun ke depan. Market cap BKSW masih kecil, 0,8, mirip BBNI dan EOI minus 13,8. Saya malah nggak pernah dengar ada saham BKSW. 0,9 BBV pair-nya minus. Ini saya lihat sales-nya aja saya udah nggak minat ini. Dari 2017 sampai 2020 bukannya naik malah turun. Sales-nya loh ya, bukan net income. Ibaratnya kalau kita buka toko, kita jualannya tahun ini. Tapi 5 tahun mendatang, kita jualan misalnya udah buka dari 2017 sampai sekarang. Penjualannya bukannya naik malah turun. Itu udah satu negatif nih dari saya nih, satu poin negatif. Yang kedua saya lihat operating expense, oke, EBIT ending before. Oke. Net income-nya juga minus. Dan walaupun net income-nya pernah plus, itu pun nggak menutupi kerugian yang sebelumnya. Enggak sih, daripada pilih ini, mendingan pilih BNI, Pak. Lebih jelas. Kita ini ya, kita pakai financial comparison ya. BKSW. Nih ya teman-teman lihat ya. Di sini NPM-nya aja ini minus 61,22%. EPS-nya juga minus. ROE-nya juga minus. Berharap apa Pak dengan perusahaan seperti ini? Bank QNB Indonesia berharap dari prospek bank digital, tanda kutip ya. Menurut saya, saya nggak membenarkan apa yang saya ngomongin, tapi saya kasih tahu aja pandangan saya tentang bank digital. Bank digital itu seperti ini. Kenapa sih bank digital bisa naik kencang gila-gilaan? Emangnya
bank-bank seperti BM Mandiri, Bank Negara Indonesia BNI, BRI, Bank BCA itu nggak bisa bikin bank digital, ya kan? Kalau yang kecil-kecil aja bisa, kenapa yang gede nggak bisa? Justru pertanyaannya adalah ketika yang gede udah masuk bank digital, itu yang kecil-kecil gimana nasibnya? Mulai tercerahkan nggak? Ketika yang gede nih BCA nih, BCA kan katanya kan wah bakalan terguncang nih sama Bank Jago katanya ya kan. Nah kalau bank BCA tiba-tiba masuk bank digital gimana? Apakah Bank Jago masih akan berkuasa di tahtanya? Itu gimana? Kalau Bank Jago aja yang katanya diinvest sama Gojek ketar-ketir, gimana bank-bank digital yang di bawahnya, yang kecil-kecil, kayak BKSW, kayak apa lagi? Saya sih kurang ngikutin sih. Ini ya BBYB, Bhit, ini nasibnya gimana? Kalau menurut saya, hype dari bank-bank digital ini sifatnya cuma sementara aja. Mungkin dari katakanlah 10 ya bank digital yang harga sahamnya naik kenceng nih. Nanti pada akhir cerita, mungkin cuma 1-2 aja yang selamat. Yang lain ya bakal balik lagi ke harga wajarnya, normalnya. Dan untuk informasi tambahan, BCA itu udah ada bank digital loh. Walaupun dia bukan pakai bank BCA kan. Bank BCA digital. Nih. Blue Buy BCA digital. Nah ya ini dari Pak Adrian Susanto. Terima kasih Pak, ini mewakili banyak teman yang lebih senang masuk di bank seperti ini karena memang banyaknya euforia. Ya, saya sih nggak ini ya, nggak melarang nasabah untuk masuk ke bank-bank digital seperti ini karena cuma ngikutin euforia apa tren. Tapi yang penting cuan aja, jangan sampai rugi gitu kan. Kan di bursa saham kan yang penting cuan. Mau metodenya apa, mau bandarmologi, mau teknikal, mau ngikutin tren, mau apa, terserah. Yang penting cuan. Bahkan yang ngikutin tren seperti ini, bahkan cuannya bisa lebih gede daripada yang investasi sabar jangka panjang. Nah, itu saya sih nggak nggak menampik ya. Tapi tergantung teman-teman aja bisa menghadapi resikonya nggak. Kalau masuk ke saham-saham yang sedang euforia kayak gitu ya biasanya pada satu titik ya dia bakal jatuh lagi. Nah, ketika jatuh itu apakah teman-teman udah siap? Atau malah pakai jurus berharap seperti awal tahun ini ya. Ini saya kasih satu saham lagi. Kimia Farma. Mungkin teman-teman ada yang kena, saya nggak tahu. Tapi ya seperti ini. Kelihatan ya di sini di akhir tahun kemarin bulan Desember naik kenceng, apalagi yang tanggal 15 Januari. 15 Januari atau 12 Januari. Yang katanya Pak Jokowi mau divaksin. Itu berita di grup Telegram, di Stockbit, di mana-mana tuh udah tulis dengan jelas. Wah, besok Pak Presiden mau disuntik. Harga sahamnya bakal to the moon, katanya kan. Ini kan kerjaan orang yang pom-pom aja. Ya, tapi pom-poman mereka berhasil. Mereka berhasil menjual yang saham yang telah mereka akumulasi di bawah dengan harga atas, dengan memanfaatkan euforia market dan berita Pak Jokowi mau divaksin. Nah, nanti kalau misalnya bank digital terjadi hal seperti ini, kejadian kayak gini nih, apakah teman-teman udah siap? Kalau saran dari saya ya, kalau mau ikutin hype-nya bank digital ya jangan hold lama-lama, follow the trend aja. Untung secukupnya lah, nggak usah FOMO dan nggak usah iri ngelihat orang lain cuannya sampai 100%, 200%. Saya juga kok nggak ngerasain 100%, 200%. Karena kalau kita masukin uang ke bank digital nih, kayak gini,
emang berapa banyak sih yang berani kita masukin? Apakah kita berani masukin 100% dari uang kita semuanya? Misalnya kita punya 100 juta, apa 500 juta, berani emang kita masukin 100 juta ke dalam saham bank digital? Karena menurut saya ya paling beraninya cuma berapa juta doang kan. Nah kalau masukin cuma misalnya cuma masukin 1 juta, 2 juta, 5 juta, kalau misalnya naik 100% ya dapatnya cuma segitu, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tapi kalau misalnya kita taruh duit di BNI atau ICBP, misalnya kita beli sekarang nih 4.760. Ini kalau saya pribadi mau masukin 100 juta, 200 juta juga saya berani. Sambil nunggu misalnya sampai akhir tahun nih, mereka dia naik aja deh ke 6.000 apa 7.000. Itu cuan saya udah lebih gede daripada cuan 100% yang berani saya masukin di saham bank digital yang sedang hype itu. Itu kalau cara mikir saya kayak gitu. Daripada mikirin cuan 100%, 200%, tapi modal kita cuma 1 juta, 2 juta, 5 juta, kenapa saya nggak beli saham yang kayak gini? Yang udah jelas-jelas saya hitung dengan metode discounted cash flow ini bisa memberikan saya potensi keuntungan minimal 50%. Bukan? Begitu kalau saya cara mikirnya. Walaupun ya mesti nunggu, sabar, lebih lama. Itu masuk digital saya dengan kesulitan itu besar, menurut saya akan kalah di tahun 2022. Kalau tahun 2023, ya mungkin. Nggak ada yang tahu. Maksudnya bank digital itu kan cuma servisnya itu dijadiin digital kan. Jadi dia nggak perlu sewa gedung lagi, nggak perlu sewa ruko, nggak perlu ada teller, semuanya jadi digital. Emangnya BCA nggak bisa kayak gitu? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Justru BCA itu dia masih ada gedung fisiknya karena dia masih menghargai nasabah-nasabah prioritas dia yang umurnya udah katakanlah baby boomer. Kan mereka kan agak gaptek tuh. Tapi mereka duitnya banyak. Gitu. Dan kalau BCA misalnya masuk ke bank digital, ya memang udah masuk sih. Ya saham-saham yang kecil itu mungkin bakal tereliminasi dengan pelan-pelan. Menurut saya loh ya. Saya belum tentu benar, saya nggak bisa lihat masa depan, tapi ya saya kira-kira bisa bayangin aja seperti apa. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Sekarang udah mau jam 12. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri aja sesinya. Maksud saya bank Big Four akan menang lawan bank kecil gitu Pak. Mereka masuk di digital karena duit mereka lebih banyak. Ya benar-benar Pak Adria, benar. Bayangin, iya benar. Kalau bank Big Four udah masuk ke bank digital, memang harusnya masuk sih, nggak mungkin enggak lah. Mereka masuk ke bank digital, duit mereka lebih banyak Pak. Jadi ya yang bank-bank kecil itu ya akan terdampak dengan sendirinya. Ini harga sahamnya naik ya menurut saya hanya karena hype sementara aja, euforia. Karena IHSG sekarang lagi ditekan sama, sorry, suara saya berubah. Karena IHSG sekarang lagi ditekan sama berita-berita negatif seperti COVID, seperti apa namanya, the Fed taper tantrum lah, mau naikin suku bunga lah. Ya mereka nggak berani masuk, bandar-bandar itu, market maker itu nggak berani masuk ke saham-saham yang big cap. Kayak BCA, BRI, kan sekarang kan lagi turun tuh ya, karena mereka nggak berani masuk, masih wait and see, nunggu berita bagus baru mereka berani masuk. Tapi kan mereka juga butuh makan, market maker itu, istilahnya bandar ya. Karena itu mereka ngikutin berita apa sih yang lagi hype sekarang? Oh, bank digital. Ya udah mereka keluarin lah berita-berita bank digital, dinaikin harganya biar retail-retail kayak kita, CP, PD, CC masuk ke sana. Naik. Tuh. Jadi menurut saya sih ini cuma sementara sih. Tapi disclaimer on ya. Saya mungkin bisa salah, saya mungkin bisa salah, saya mungkin bisa benar. Tapi ya itu menurut pandangan saya aja. Pak Teddy, terima kasih Pak atas pencerahannya. Oke, thank you. Saya akhiri ya Zoom meeting hari ini. Terima kasih sudah join Zoom meeting saya hari ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di Zoom meeting selanjutnya. Stay tune terus. Teman-teman bisa lihat di
Kalau mau lihat jadwal saya edukasi bisa lihat di website HOTS atau buka di menu Neo HOTS aja ke bagian education. Sama service sama education. Oke, thank you teman-teman semua. Bye-bye. Selamat makan siang. Sehat selalu.